Shalom, selamat berjumpa kembali dalam khotbah singkat via YouTube dan media sosial lainnya. Kali ini masih bertemakan hamba Tuhan. Topik yang kedua, yaitu hamba Tuhan pemegang rahasia Allah. Kita buka dan baca 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Pernyataan tersebut dilatar belakangi oleh kejadian yang diceritakan di dalam pasal sebelumnya, di mana terjadi perselisihan di antara umat percaya. Ada yang mengaku kami adalah kelompok Paulus, kami adalah kelompok Apolos. Ini merupakan ciri manusia yang nampaknya rohani, namun nyatanya menggambarkan manusia duniawi. Jelas dinyatakan di dalam firman Tuhan, siapapun yang menuai dan yang menabur, namun tetap Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dan biarlah para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Janganlah seseorang melebihkan dirinya atau orang lain, ataupun siapapun juga, melalui batas yang wajar yang ditentukan Allah. Juga jangan sampai ajaran Injil kebenaran ditambahi atau dicampuri dengan unsur-unsur filsafat atau pemikiran duniawi, seolah-olah maunya menyempurnakan, namun nyatanya tidak. Pada topik sebelumnya, seseorang menjadi hamba kebenaran melalui proses pembebasan oleh darah Kristus, sehingga kita semula hamba dosa dan siap menerima penghukuman. Namun anugerah Allah berlaku atas kita, yang membuatnya kita menjadi seorang hamba Tuhan, hamba kebenaran. Kita kembali kepada ayat pokok kita di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1. Seorang hamba Tuhan dipercayakan rahasia Allah. Wow. Dikatakan di dalam Roma pasal 16 ayat 25 bagian akhir dikatakan, rahasia Allah yang semula didiamkan berabad-abad lamanya. Artinya tidak diketahui
oleh orang banyak, oleh hamba Tuhan. Namun sekarang dinyatakan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi dan kepada segala bangsa untuk membimbing kepada ketaatan iman. Hanya bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anda baca di dalam Roma pasal 16 ayat 26 dan 27. Dalam implikasi praktis, rahasia Allah diberikan juga kepada setiap umat percaya yang berdoa, meminta. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, kunyah huruf besar, aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Bagi umat percaya yang senantiasa berseru kepadanya, maka Tuhan akan menjawab dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yang Anda dan saya tidak tahu sebelumnya. Inilah rahasia yang diberikan oleh Tuhan. Semula rahasia, namun dibukakan secara khusus untuk umat percaya, hamba Tuhan yang berseru kepadanya. Hal ini menunjukkan sekaligus pekerjaan Tuhan adalah menjawab doa-doa yang dinaikkan oleh anak-anaknya selaku umat percaya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah umat percaya, hamba Tuhan tahu ini? Dan apakah umat percaya, hamba Tuhan melakukan ini? Jika tidak, maka umat percaya tidak bisa mempergunakan fasilitas yang Tuhan berikan, yaitu rahasia. Selaku umat percaya, kita bebas berseru kepada Tuhan melalui doa dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Asalkan jangan tanya kapan waktunya Tuhan datang kedua kali. Tidak akan tersedia jawabannya untuk ini. Namun selain dari hal tersebut, Tuhan siapkan jawabannya. Dan tentunya bagi mereka yang berseru. Ini yang saya lakukan sejak usia remaja. Sehingga saat ini sudah lansia. Kesimpulannya indah sekali. Namun bagian lain menyatakan, jika umat percaya mengetahui banyak, maka kepadanya akan dituntut lebih banyak lagi. Baca Lukas 12 ayat 48 bagian akhir. Mau dan tetap masih mau? Puji Tuhan. Selanjutnya kita buka dan baca Roma pasal 12
ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada 3 hal untuk kita selaku umat percaya dapat mengetahui sekaligus membedakan kehendak Allah atau bukan. Yang pertama, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Komponennya tubuh kita, dari ujung rambut sampai pangkal kaki. Yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia. Tunjukkan buah pertobatan kita. Karena dari buah akan diketahui pohonnya. Yang ketiga, berubahlah pembaharuan budimu, cara berpikirmu, mindset. Ini berbicara juga mengenai jiwa. Maka lengkaplah Tritunggal manusia kita, yaitu tubuh yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, jiwa, cara berpikir kita. Komponen ketiga, roh, memang ditujukan untuk berkomunikasi dengan Allah. Inilah yang memelihara rahasia Allah dalam hidup seorang hamba Tuhan. Ingat, seorang hamba Tuhan yang memiliki rahasia akan terlihat dengan kuasanya. Apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran manusia, Allah sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Pada bagian akhir dinyatakan seorang hamba Tuhan sebagai pemegang rahasia Allah harus dapat dipercayai. Alkitab terjemahan lama menggunakan kata setiawan. Seorang hamba Tuhan dipercayakan rahasia Allah dalam bentuk berkat, talenta, karunia, maupun pelayanan. Dituntut setia dan dapat dipercayai dengan menyampaikan kepada umat percaya lainnya. Satunya kata dengan perbuatan. Tuhan tahu siapakah hamba Tuhan, pemegang rahasia Allah. Dia juga seorang manusia yang menurut kacamata dunia memiliki kelemahan. Ini yang menjadi topik seri hamba Tuhan berikutnya. Sehingga Tuhan menerapkan cara yang jitu, yaitu perkara kecil, setia, dan dapat dipercayai. Maka Tuhan berikan perkara besar. Haleluya. Matius 25 ayat 21.
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya.